Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya mas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala mujinya, segala nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di malam tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah. Kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama pelajari agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita taufiknya, juga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hingga mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa berjalan di atas petunjuk Shiratal Mustaqim, kemudian buat langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala semakin mudah. Bagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sakharallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Namun sekarang Allah Subhanahu wa taala, di mana yang biasa kita lakukan pada malam Rabu ini, kita akan bahas fikih muamalah dari sebuah kitab yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Itu kitab Halal Haram bisnis online yang dikarang oleh Ustaz Ami Nurbaik hafizahullah taala wafaqahu, tentang bisnis yang berkembang di zaman kita yang berkaitan dengan bisnis online. Dan kita sudah masuk pada halaman 209 ya. Terasa jamaah hampir sebentar lagi kita menyelesaikan ya. Mungkin sekitar tinggal 60 halaman lagi. 60 halaman lagi kita bisa selesaikan kitab ini. Semoga Allah berikan pengampunan kepada kita dan juga kepada penulis dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Nah, termasuk pembahasan jasa titip halaman 209. Siapa yang membaca jamaah sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Justip atau jasa titip. Justip adalah sebuah layanan titip belanja yang banyak dikelola secara personal, terutama di Jabodetabek. Sekitar 2016, fenomena justip mulai muncul dan hadir. Pada prinsipnya, justip ini adalah pihak yang membantu memberikan produk pesanan pembeli dengan memasang tarif murah. Tradisi justip sebenarnya sudah lama ada di masyarakat kita. Hanya saja, istilah ini baru muncul belakangan. Dulu, justip hanya terbatas antara orang yang sudah saling kenal saja. Misalnya, si A dan si B berasal dari Lamongan. Suatu ketika, si A berangkat ke Jogja untuk urusan selama 1 pekan.
Ketika si A hendak balik, si B titip diberikan belangkon dan nanti akan diganti plus biaya atau fee titip barang. Dan untuk saat ini Justip lebih luas, tidak hanya terbatas kenalan, tapi sudah ditawarkan ke semua kalangan. Seseorang bisa menemukan jasa titip di FB atau medsos lainnya, dan tarifnya bisa berbeda-beda sesuai kesepakatan. Dari skema Justip di atas, kita bisa memahami skema akad yang dilakukan adalah wakalah bin ujroh atau menjadi wakil orang lain dengan upah tertentu. Dan dalam transaksi ini hanya melibatkan dua orang. Yang pertama, penyedia jasa layanan titip beli barang atau sebagai wakil. Yang kedua, orang yang dibeli atau pihak yang diwakili. Nah, nama sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara yang berkembang di zaman sekarang dalam transaksi online adalah Justip, jasa titip. Justip adalah sebuah layanan titip belanja yang banyak dikelola secara personal, terutama di sekitar Jabodetabek ya. Tahun 2016 mulai muncul dan menjamur di tanah air. Pada prinsipnya, Justip adalah pihak yang membantu memberikan produk pesanan pembeli dengan memasang tarif murah. Tradisi Justip ini sudah ada sebenarnya di masyarakat kita, hanya istilah ini baru muncul belakangan. Dulu Justip hanya sebatas antara orang yang sudah saling kenal saja. Misalnya si A dan si B berasal dari Lamongan. Suatu ketika si A berangkat ke Jogja untuk urusan selama 1 pekan. Ketika hendak balik, si B titip dibelikan belangkon dan nanti akan diganti plus fee ketika menitip barang. Dan ternyata Justip lebih luas di zaman sekarang karena melalui jaringan media sosial, entah lewat Facebook atau Instagram atau dengan media sosial yang lain, hingga lebih meluas bentuknya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tarifnya juga berbeda-beda sesuai kesepakatan. Dari skema Justip di sini kita bisa memahami skema yang dilakukan adalah wakalah bil ujrah. Itu seorang menjadi wakil dengan memberikan upah. Dan dalam transaksi ini melibatkan dua orang. Yang pertama, penyedia jasa layanan titip beli barang sebagai wakilnya, dan orang yang titip beli pihak yang diwakili. Nah, lanjut. Ada banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan manusia sendirian. Karena itu, dia butuh tenaga orang lain untuk membantunya. Disitulah syariat memberikan kemudahan dengan adanya akad wakalah atau mewakilkan. Hanya saja, orang yang melakukan tugas yang kita inginkan terkadang harus dibayar. Dalam hal ini, syariat membolehkan wakalah bil ujrah atau menyuruh orang lain dengan bayaran tertentu. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya akad wakalah bil ujrah adalah yang pertama, firman Allah Ta'ala yang mengisahkan Ashabul Kahfi yang tertidur dalam suatu gua selama 300 tahun lebih. Pada saat terbangun, mereka mewakilkan kepada salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota membelikan makanan. Mereka mengatakan, "Wa asuhadakum biwarikum hadihi ila madinati falyanzur ayyuhal azka atau aman falyatikum birizqin minhu." Maka suruhlah salah seorang dari kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang peraku ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia bernasib lemah lembut. Quran Surah Al-Kahfi ayat 11. Ashabul Kahfi yang berjumlah 7 orang mewakilkan kepada satu di antara mereka untuk membeli makanan ke kota. Ini menunjukkan bolehnya mewakilkan kepada orang lain untuk memberikan makanan, sebagaimana akad wakalah dibolehkan. Maka dibolehkan pula mengambil upah dari transaksi tersebut sebagai ibadah atas cara yang halal dari orang yang menerima perwakilan. Yang kedua, diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu agar diberikan seekor kambing untuk Nabi SAW. Urwah segera ke pasar dan mendatangi para pedagang kambing dengan uang 1 dinar. Urwah berhasil membawa 2 ekor kambing.
Dalam perjalanan menuju Rasulullah SAW, ada seorang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah seharga 1 dinar. Maka dia pun menjualnya. Sampai di hadapan Nabi SAW, Urwah memberikan 1 dinar dan seekor kambing. Nabi SAW merestui apa yang dilakukan Urwah dengan beliau doakan, Allahumma barik lahu fi safwahi biyamini. Ya Allah, berkahi perdagangan yang dilakukan Urwah. Dibaca oleh Ahmad di nomor 193 Syahidiyah Wasai Kanal. Dalam 2 dari atas memang tidak disebutkan upah yang dititipi, meskipun ada yang keduanya meminta upah di awal diperbolehkan. Dalil di atas juga menyebutkan bahwa orang yang dititipi telah diberi uang oleh orang yang dititip, karena hakikat dari wakalah itu adalah jual beli jasa dan layanan, sementara hukum asal jual beli adalah buah. Nah, yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kegiatan yang dilakukan manusia ada yang tidak bisa dilakukan, maka dia butuh tenaga orang lain untuk membantunya. Maka situlah syariat memberikan kemudahan dengan adanya akad wakalah, yaitu memberikan wakil, mewakilkannya. Hanya saja orang yang melakukan tugas yang kita inginkan terkadang harus dibayar. Maka di sini diperbolehkanlah akad al-wakalah bil ujrah, menyuruh orang lain dengan bayaran tertentu. Di antara dalilnya beliau menyebutkan 2 dalil, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan Ashabul Kahfi. Setelah 300 tahun lebih, mereka mewakilkan kepada salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota membelikan makanan. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota, itu mewakilkan dengan bawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan ia berlaku lemah lembut, dan jangan sampai orang-orang di sekitar menyadari akan hal ini. Ya mas kalian, ketika ingin membayar ternyata uangnya sudah berubah, sudah dianggap ini uang kuno jamaah. Maka tersebarlah tentang salah satu kisah yang sangat menakjubkan, ya, 300 tahun tertidur dan tidak berubah sama sekali keadaannya, karena maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid, Ashabul Kahfi yang berjumlah 7 orang yang mewakilkan kepada salah satu di antara mereka untuk membeli makanan ke kota. Berarti bolehnya mewakilkan kepada orang lain untuk memberikan makanan. Dan jika akad wakalah saja dibolehkan, maka dibolehkan pula mengambil upah dari transaksi tersebut. Nah, yang kedua, hadis yang sangat populer dalam fikih muamalat, hadis riwayat oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariki radhiyallahu taala untuk diberikan seekor kambing. Maka Urwah pergi ke pasar dan mendatangi para pedagang kambing dengan uang 1 dinar. Ternyata Urwah bisa membawa 2 ekor kambing. Dalam perjalanan menuju Rasulullah SAW, ada seorang yang menawar 1 ekor kambing tersebut dengan harga 1 dinar. Maka maka Urwah radhiyallahu taala anhu menjualnya, hingga ketika dihadapkan kepada Nabi SAW, Nabi mendapatkan kambing dan juga mendapatkan 1 dinar. Maka Nabi SAW membolehkan apa yang dilakukan Urwah, bahkan mendoakan Allahumma barik lahu fi safqati yaminihi. Ya Allah, berkahilah perdagangan yang dilakukan oleh Urwah.
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalam dua dalil ini memang tidak disebutkan upahnya. Meskipun andai keduanya meminta upah di awal diperbolehkan. Dalil di atas juga menyebutkan bahwa orang yang dititipi telah diberi uang oleh orang yang titip, karena hakikat dari wakalah bil ujrah adalah jual beli jasa dan layanan, sementara hukum asal jual beli adalah mubah. Nah, lanjut. Ya Allah, Ustaz. Ilustrasi just tip. Berikut ilustrasi skema just tip. Pihak wakil menawarkan di medsos kepada siapapun untuk memesan dibelikan barang yang telah dia pajang di medsos. Misalnya tas albino. Kemudian si A, klien yang berada di Jogja, tertarik untuk membeli tas albino tersebut. Ada dua model transaksi yang dilakukan. Yang pertama, si A, klien, mengirim uang seharga tas albino berikut biaya kirimnya dan upah yang diminta pihak wakil. Skema seperti ini diperbolehkan jika ada unsur larangan apapun dalam akad ini, murni jual beli jasa, yaitu wakalah bil ujroh. Kedua, pihak wakil langsung membelikan tas albino itu dengan uang pribadinya, klien ditalangi terlebih dahulu. Bedanya dengan yang pertama adalah dalam skema kedua ini melibatkan akad utang, di mana pihak wakil memberikan dana talangan untuk membeli tas albino sebelum klien mengirim uang, dan kita memahami talangan itu adalah utang. Setelah tas dibelikan sebelum dikirim, pihak wakil meminta klien untuk membayar harga tas yang dipesan sesuai nilai yang tertera dalam nota. Dalam hal ini, pihak wakil sama sekali tidak melebihkan harga tas albino sedikitpun. Kedua, biaya kirim tas albino. Ketiga, jasa pembelian tas albino. Di sini pihak wakil mendapatkan keuntungan. Berdasarkan keterangan di atas, ada dua akad yang dilakukan antara klien dengan wakil. Yang pertama, akad jual beli jasa wakalah untuk pembelian tas albino. Akad inilah yang menjadi tujuan utama kedua belah pihak. Tujuan utama klien adalah mendapatkan layanan membelikan barang yang diinginkan. Sebagaimana pula yang menjadi tujuan utama pihak wakil adalah mendapatkan upah membelikan barang yang dipesan. Kedua, akad utang atau talangan. Akad ini bukan tujuan utama dalam just tip. Bisa kita sebut akad utang ini hanyalah efek samping dari akad pertama. Keduanya sama sekali tidak memiliki maksud untuk itu. Akad utang dilakukan untuk alasan praktis, karena bisa jadi klien tidak bisa segera transfer sehingga pihak wakil membelikan terlebih dahulu. Skemanya baca. Skema akad just tip yang melibatkan utang. Akad jual beli jasa beli barang yaitu wakalah bil ujroh. Ini merupakan tujuan utama akad. Ditambah akad ulangan akad utang yaitu talangan. Dan ini bukan tujuan utama akad. Nah, kemudian Ustaz Hafizallahu Ta'ala memberikan ilustrasi skema just tip. Pihak wakil menawarkan di medsos kepada siapapun untuk memesan dibelikan barang yang telah dia pajang di medsos. Misalnya tas albino, kemudian si A berada di Jogja, tertarik untuk membeli tas albino tersebut. Ada dua model transaksi yang dilakukan. Yang pertama, jika si klien ini mengirim uang seharga tas albino berikut biaya kirimnya dan upah yang diminta pihak wakil. Skema seperti ini diperbolehkan karena tidak ada unsur larangan apapun dalam akad ini. Murni jual beli jasa. Murni jual beli jasa. Yang kedua, ini model yang terjadi juga, pihak wakil langsung membelikan tas albino itu dengan uang pribadinya. Jadi si A ini tidak mengirimkan uang, tapi
si B-nya yang membeli terlebih dahulu tas albino. Bedanya dengan yang pertama, skema kedua ini melibatkan akad hutang karena si B membelikan dulu tas albinonya. Untuk membeli tas albino, dan kita memahami talangan ini adalah hutang. Setelah tas dibelikan, sebelum dikirim, pihak wakil meminta klien untuk membayar harga tas yang dipesan, kemudian biaya kirim tas albino, dan yang ketiga jasa pembelian tas albino. Tentu di sini pihak wakil mendapatkan keuntungan. Berdasarkan keterangan di atas, ada dua akad yang terjadi antara klien dengan wakil pada skema yang kedua. Yang pertama akad jual beli jasa wakalah, dan yang kedua adalah akad hutang. Walaupun kata Ustaz Hafizallahu Ta'ala, akad ini bukan tujuan utama. Bisa kita sebut akad hutang ini hanya sebagai efek samping dari akad pertama. Keduanya sama sekali tidak memiliki maksud untuk itu. Akad hutang dilakukan untuk alasan praktis, karena bisa jadi klien tidak bisa segera transfer, sehingga pihak wakil membelikan terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya? Kita akan simak dalam halaman selanjutnya. Dijual hadis larangan menggabungkan hutang dengan jual beli. Berikutnya kita akan menyimak sebuah hadis yang melarang menggabungkan antara hutang dengan jual beli. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad hutang. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak halal hutang digabung dengan jual beli. Dalam catatan yang diberikan oleh Al-Imam Tirmizi di bawah hadis ini, beliau menyebutkan keterangan Al-Imam Ahmad. Ishaq bin Mansur pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apa makna larangan beliau menggabungkan hutang dengan jual beli? Dijawab oleh Imam Ahmad, bentuknya si A memberi hutang kepada si B, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syarat tambahannya. Dan akad ijaroh atau ju'ala diantaranya wakalah bil ujroh, termasuk jual beli, karena hakikat akad sewa adalah jual beli jasa. Karena itu termasuk skema akad yang terlarang adalah menggabungkan jual beli jasa dengan akad hutang piutang. Dalam ma'asyir asy-syar'iyyah, ma'ayir asy-syar'iyyah yang diterbitkan oleh AAOIV pada pasal 19 tentang Qard ayat 7 dinyatakan, lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad bai, yaitu jual beli, akad ijaroh, yaitu sewa, atau akad muawadhah lainnya yang digabung dengan akad qard. Karena akad qard apa? Akad qard. Akad qard itu hutang piutang. Ya. Karena dalam jual sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar, dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba, pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur. Lanjut, mengapa dilarang? Mengapa dilarang menggabungkan jual beli dengan hutang? Berdasarkan keterangan Imam Ahmad, adanya larangan menggabungkan hutang dengan jual beli, tujuan besarnya adalah menutup celah riba dalam rangka sadud zari'ah, menutup peluang terjadinya maksiat. Karena sangat mungkin bagi pihak yang memberi hutang mendapat manfaat dari transaksi jual beli yang dilakukan, dan setiap hutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Ibnu Qudamah menjelaskan alasan larangan menggabungkan hutang dengan jual beli, yaitu
Jika jual beli disyaratkan dengan utang, maka harga bisa naik disebabkan utang, sehingga tambahan harga ini menjadi ganti dan keuntungan atas utang yang diberikan, dan itu riba yang haram. Sehingga ketika gabungan akad utang dan jual beli ini dilakukan, utang menjadi akad utama, sementara jual beli menjadi syarat tambahan sebagai celah bagi pemberi utang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kan jemaah sekalian, untuk skema yang kedua maka perlu ditinjau kembali apakah diperbolehkan tidak, karena di situ ada gabungan akad. Pertama, akad al-wakalah bil ujrah, mewakilkan diberikan upah atau dengan upah ditambah dengan akad talangan, yaitu hutang. Kita akan menyimak sebuah hadis yang melarang menggabungkan antara hutang dengan jual beli, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau beliau mengatakan, nah Rasulullah SAW an salafin wa bai'. Rasulullah SAW melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad hutang. Dalam ayat yang lain Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Allah Ta'ala alam hadisnya juga hadis yang sahih, sebagaimana dihasankan oleh Syuaib al-Arnaud, itu juga sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan tentang keterangan Al-Imam Ahmad. Qala Ishaq bin Mansur qultu li Ahmad ma ma'na naha an salafin wa bai', qala an yakuna yuqriduhu qardan thumma yubayyi'uhu bai'an yazdadu alayhi wa yuhtamalu an yakuna yuslifu ilayhi fi syai'in fayaqul illam yatahayya indak fa huwa bai'un alayk. Ishaq bin Mansur pernah bertanya kepada Imam Ahmad, apa makna larangan beliau menggabungkan hutang dengan jual beli? Maka Imam Ahmad menjawab, bentuknya si A memberi hutang kepada si B, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli sebagai syarat tambahannya. Dalam akad ijarah atau jualah diantaranya wakalah bil ujrah, dan itu termasuk dari jual beli atau mengambil untung dari jasa, jual beli jasa. Karena hakikat akad sewa adalah jual beli jasa. Oleh karena itu skema akad yang terlarang adalah menggabungkan jual beli jasa dengan akad hutang piutang. Saya juga menukil perkataan atau keputusan dari Ma'ayi Syariah atau Aufi adalah perkumpulan para ulama yang yang berkumpul untuk membahas tentang khusus fikih muamalah. Itu dikumpul dari beberapa negara, yang negara di Jazirah Arab. Para pakar-pakar ekonomi syariah berkumpul, kemudian membuat sebuah kesepakatan dalam menjawab beberapa permasalahan dalam fikih muamalah. Itu kitabnya Ma'ayi Syariah, dan yang terakhir Anda dapat cetakan 2022, tapi masih PDF. Allah Ta'ala dalam 2023 sudah ada belum? Itu setiap ada hal yang baru dalam muamalah dibahas jemaah. Jadi kalau istilahnya fatwa jama'i, jawaban dengan dikumpulkannya para ulama untuk sepakat dalam menjawab satu masalah tersebut. Ma'ayi Syariah disebutkan la yajuzu istiratu aqdil bai' aw al-ijarati aw nahwihima min uqudil mu'awwadat fi aqdil qard. Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad jual beli, akad ijarah atau akad mu'awadah yang digabung dengan akad qard. Akad qard itu hutang, mu'awadah akad yang komersil. Karena dalam jual atau sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar, dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba. Karena
Di situ ada pinjaman yang mengandung keuntungan bagi kreditur. Bank Syariah halaman 270. Berarti untuk skema yang kedua ini, misalkan hadis adalah sesuatu yang dilarang. Apa hikmahnya jamaah? Berdasarkan keterangan Imam Ahmad, adanya larangan menggabungkan utang dengan jual beli, tujuan besarnya adalah menutup celah riba. Itu dalam kaidah syariat ada yang namanya syaddud dzari'ah atau syaddud dzara'i, menutup peluang terjadinya maksiat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-I'lam menyebutkan banyak sekali dalil tentang berlakunya kaidah ini. Karena sangat mungkin bagi pihak yang memberi hutang mendapat manfaat dari transaksi jual beli yang dilakukan, dan setiap utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Bagaimana kaidah yang kita sudah bahas pada buku yang sebelumnya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Ini hadis yang dhaif, akan tapi maknanya telah disepakati tentang keabsahannya oleh para ulama. Walaupun kalau dikatakan hadis ini bukan hadis, nah hadisnya dhaif. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan alasan larangan menggabungkan utang dengan jual beli. Idza ishtaratal qardu zada fi tsaman bi ajlihi fatasiru ziyadatu fi tsaman iwadan 'anil qard wa ribhan lahu wa dzalika riba muharram. Imam Ibnu Qudamah, dan artinya sudah antum bisa baca ya. Jika jual beli disyaratkan dengan hutang, maka harga bisa naik disebabkan hutang, sehingga tambahan harga ini menjadi ganti atas keuntungan keuntungan atas utang yang diberikan, dan ini merupakan riba yang diharamkan. Sehingga ketika digabungkan akad hutang dengan jual beli, hutang menjadi akad utama, sementara jual beli menjadi syarat tambahan sebagai celah bagi pemberi hutang untuk mendapatkan keuntungan. Bisa difahami jemaah? Nah, lanjut. Akad yang mengikuti tidak diperhitungkan. Namun kita perlu melihat perbedaan antara akad utama dengan akad yang sifatnya mengikuti. Terdapat kaidah fikih yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Beliau mengatakan hukum asalnya terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika ada tujuan utama. Dalam redaksi yang lainnya dinyatakan jika mengikuti boleh, jika berdiri sendiri tidak boleh. Jika kita perhatikan dalam akad justip, pada dasarnya utang yang dilakukan klien sama sekali bukan tujuan utama akad. Saya sebut itu efek samping dari akad jasa membelikan barang tas albino, sehingga tidak diperhitungkan. Sementara niat mempengaruhi kondisi akad, ada kaidah menyatakan niat dalam akad itu ternilai. Sedangkan larangan menggabungkan utang dengan jual beli, akad yang dominan adalah utangnya. Andai tidak ada utang, mereka tidak akan jual beli. Sementara dalam kasus justip yang terjadi, akad utang hanya nebeng, imbas atau efek samping yang sebenarnya tidak diharapkan ada oleh kedua belah pihak. Karena itu, menurut pribadi saya, justip dengan skema di atas hukumnya diperbolehkan. Bolehkah pihak wakil menaikkan harga? Dalam hal ini, posisi penyedia jasa justip hanyalah wakil dari klien yang dititip. Dia bukan pemilik barang meskipun dia telah berhasil membelikan barang itu, sebab dia membeli tas albino hanya karena dititipi untuk membelikannya. Dan yang dilakukan wakil harus ada sepengetahuan klien, sehingga harga yang disampaikan harus sama. Pihak wakil dalam hal ini hanya mendapatkan fee senilai yang disepakati. Wallahu a'lam. Nah, namun di sini Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala melihat sebuah pandangan jamaah tentang menghutangkannya, yaitu menghutangkannya bukan merupakan sebuah tujuan, karena akadnya hanya tabi, hanya mengikuti saja.
Dan kata beliau, akad yang mengikuti tidak diperhitungkan. Kata beliau, namun kita perlu melihat perbedaan antara akad utama dengan akad yang sifatnya mengikuti. Nah, pada asalnya si pemberi wakil atau yang mewakilkan sebenarnya tidak mau berhutang atau memberikan keuntungan kepada si yang akan membelikan dengan keuntungan karena dihutangkan terlebih dahulu. Ini pandangan beliau hafizallahu taala. Beliau menyebutkan kaidah fikih, al aslu annahu qad yathbutu syai' taba'an wa hukman wa in kana yubtilu qasdan. Hukum asalnya terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti meskipun batal jika jadi tujuan utama. Dalam redaksi yang lain nyatakan yusbitu taba'an ma yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlala. Jika mengikuti boleh, jika beli sendiri tidak boleh. Jika kita perhatikan jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya utang yang dilakukan klien sama sekali bukan tujuan utama akad. Saya sebut itu efek samping dari akad jasa memberikan barang, sehingga tidak diperhitungkan, sementara niat mempengaruhi kondisi akad. Ada kaidah menyatakan al-qusudu fil uqudi mu'tabarah. Niat dalam akad itu ternilai. Sedangkan larangan menggabungkan utang dengan jual beli jika akad yang dominan adalah hutangnya, bukan jual beli. Ini jual beli jasanya yang menjadi tujuannya. Adapun hutang hanya mengikuti. Andai tidak ada utang, mereka tidak akan jual beli. Sementara dalam kasus justip yang terjadi akad hutang hanya sebagai pengikut. Di sini beliau menyebut bahasa Betawi nebeng, hanya tebengan saja, atau imbas atau efek samping yang sebenarnya tidak diharapkan ada oleh kedua belah tersebut. Karena itu menurut pribadi saya, Allah Ta'ala alam, beliau membolehkan skema tersebut. Contohnya yang sekarang banyak sekali digunakan dalam transaksi online, yaitu apa? GoFood, jemaah, benar nggak? GoFood. Jadi kita menitipkan barang kepada Gojek, kemudian menggunakan uang siapa? Gojek. Beliau hafizallahu taala membolehkannya. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini ranah fikih. Maka persilahkan, jika antum lebih mengikuti pendapat Ustaz Aminul Baiz, maka GoFood diboleh. Dan kalau seandainya pandangan beliau ketika hutang ini hanya sebagai tabaan, hanya sebagai pengikut, bukan sebagai tujuan, membuat jasa titip dengan dengan menghutangkan terlebih dahulu atau mendapat hutang terlebih dahulu, itu tidak mempengaruhi akad al-wakal bil ujrah, maka silakan. Wallahu ta'ala alam. Namanya fikih jamaah, ana lebih mengikuti pendapat yang tidak diperbolehkan. Dan kedua-duanya ana dapatkan jawabannya, maksudnya jawaban beliau dan jawaban yang sebelumnya yang diharamkan dari dua ulama. Pertama, apa yang disebutkan oleh Al-Ustaz itu pernah ana tanyakan juga kepada menantunya Syekh Utsaimin, dan jawabannya boleh, walaupun menghutangkan terlebih dahulu. Nah, sudah masuk waktu Isya ya jemaah. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Fadhal. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang sekalian Allah Subhanahu wa taala, dapat
yang dikatakan oleh Ustaz Amin Rubai hafizallahu taala, pernah Anda tanyakan juga kepada Syekh Sami Sugair faqahullah, nanti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Nah, langsung tanya beliau ketika rame tentang pembahasan ini. Itu anak sedang di Indonesia. Kata beliau boleh, dan mungkin beliau melihat dari apa yang dikatakan oleh Ustaz hafizallahu taala bahwa hutang di sini bukan merupakan sebuah tujuan. Namun ada juga pendapat yang ditanyakan kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, salah seorang mahasiswa juga ditanyakan di Masjid Nabawi, dan beliau menjawabnya tidak boleh. Beliau menjawabnya tidak boleh karena beliau lebih melihat ke hutang yang digabungkan dengan apa? Akad jual beli jasanya. Dan Allah taala alam, ana lebih mengikuti pendapatnya Ustaz pendapatnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, dengan beliau memberikan sebuah jalan keluar tadi, yaitu mengikuti skema yang pertama saja. Yang skema kedua lebih baik dihindarkan, khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf, yaitu antum top up dulu saja, paham? Nggak perlu berhutang dulu kepada drivernya, paham ini ya Pak? Itu lebih selama antum top up dulu, dan insyaallah diperbolehkan dengan skema yang tadi. Adapun kalau memang antum masih lebih memilih apa yang dikatakan oleh Ustaz dalam buku ini, ya persilakan, karena ini masalah fikih. Sekali lagi, dan masalah fikih kita belakang dada kalau seandainya terjadi perselisihan atau berbeda pendapat, dan tidak akan mengaruhi ukhuwah kita ya jamaah sekalian, karena dari dahulu para ulama berselisih jamaah, tapi mereka tetap menjaga persatuan. Ada sebuah kisah yang sampai sekarang ana mengambil faedah sangat indah dari Syekh Shalih bin Hamid Al-Utsaimin waffaqahullah dalam majlisnya di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, suatu hari Al-Imam Ibn Abdul Hadi ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian berdiskusi dengan salah seorang ulama juga yang seleting, cuman qadarullah namanya karena tidak terkenal jadi anak lupa ya. Beliau menyebutkan salah seorang ulamanya, dan diskusinya semakin panas jemaah. Diskusinya semakin panas. Al-Imam Ibn Abdul Hadi bersikukuh dengan pendapat tapi kawannya ini, dan diskusinya tentu dalam masalah fikih, bersikukuh juga dengan pendapatnya, hingga semakin memuncak jemaah lawan diskusinya ini sampai meludah pada Al-Imam Ibn Abdul Hadi. Sampai meludah jemaah. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hadi, ludah itu tidak najis jemaah. Sambil mengusap, kemudian ludah itu tidak najis. Beliau tetap bersabar jemaah, dan tidak memarahi atau membalas balik ya, ludah balik jadi ludah, enggak jemaah. Hakata ulama, mereka faham. Itu juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berselisih pendapat dengan salah seorang ulama, salah Yunus, salah namanya, yang mereka berdua seorang imam, berdebat, berdiskusi, dan semuanya pulang. Atau dalam riwayat disebutkan Al-Imam Syafi'i malah pindah pendapatnya ke Yunus, dan Yunus pindah pendapatnya kepada Al-Imam Syafi'i, tapi tetap tidak menemukan kesepakatan. Pulang sama-sama bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Kemudian Al-Imam Syafi'i mendatangi Yunus ke rumahnya dan mengatakan, bukankah kita tetap menjadi teman walaupun kita berselisih dalam satu atau dua pendapat? Itu dia jamaah. Hakikat seorang muslim yang dicontohkan oleh para ulama,
boleh kita berbeda pendapat dalam masalah fikih, tapi tetap menjaga ukhuwah, kita menjaga persaudaraan, dan itulah yang membuat kaum muslimin ini tetap bersatu ya, di atas persatuan, di atas akidah Islam, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Allah taala a'lam bishawab. Adapun bolehkah pihak wakil menaikkan harga, ini turunan dari boleh sistem yang tadi. Posisi penyedia jasa titip hanyalah wakil dari klien titip, dia bukan pemilik barang meskipun dia telah berhasil membelikan barang itu. Sebab dia membeli tas al-baino hanya karena dititipi untuk membelikannya, dan yang dilakukan wakil harus atas pengetahuan klien. Tidak boleh menaikkannya sesuai dengan keinginannya. Pihak wakil dalam hal ini hanya mendapat fee, bukan keuntungan dari menjual barang, karena dia statusnya wakil. Allahu ta'ala alam bishawab. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada yang ingin bertanya? Silakan jemaah. Masih ada waktu sekitar 7 menitan. Kalau tidak, kita membahas hukum giveaway ini karena ringkas dalam pembahasannya. Ini bertanya jemaah. Tidak ada, kita lanjutkan ya hukum giveaway. Siapa yang baca gantian atau baca? Matin. Fakakumullah. Hukum giveaway. Terkadang ada event yang diadakan oleh pihak tertentu seperti developer software, hendak membagikan lisensi produknya secara gratis dan legal. Atau sebuah toko online ingin membagikan sebagian produknya ke warganet. Namun untuk bisa mendapatkan produk itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Misalnya menebak, menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh pihak tersebut. Jika jawaban benar, dia berhak mendapatkan hadiah seperti yang dijanjikan. Namun jika salah, dia tidak mendapatkannya. Bisa juga syarat lain yang menguntungkan pemilik event, karena banyak yang like seperti mengikuti, mensubscribe akun channel YouTube pihak tersebut. Pada prinsipnya, memberi hadiah termasuk disyariatkan dalam Islam, karena ini bisa semakin menguatkan ukhuwah dan persaudaraan di tengah masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tahada tahabu, lakukanlah saling menghadiahilah, niscaya kalian saling mencintai." Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, jemaah sekalian, sekarang masuk hukum giveaway ya, yaitu seorang mengadakan sayembara ya, developer software hendak membagikan lisensi produknya atau sebuah toko online membagikan sebagian produknya ke warganet. Namun sayembaranya apa? Harus memenuhi beberapa persyaratan kalau ingin mendapatkan hadiah tersebut. Misalnya menjawab pertanyaan, atau syarat yang lain menjadi subscriber, atau like this dulu coba. Akunnya diberi apa? Diberi jempol apa? Itu bagaimana hukumnya? Ini yang dinamakan giveaway. Pada asalnya saling memberi hadiah merupakan sebuah cara untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar sama muslim. Sebagaimana Nabi SAW sabda tahadau tahabbu. Salinglah memberi hadiah niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, lanjut. Hadiah komersil kita singkat saja. Karena pertimbangan persaingan bisnis. Karena pertimbangan persaingan bisnis, para pedagang memanfaatkan pemberian hadiah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Metode pemberian hadiah pun dibuat beraneka ragam, seperti beli satu dapat dua, door prize, undian berhadiah, atau hadiah karena musim tertentu, termasuk puzzle potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli. Titik pembeda antara hadiah yang mubah dengan hadiah yang terlarang adalah keberadaan unsur gharar. Ketika hadiah itu didapatkan melalui akad dengan gharar komersil, maka termasuk judi. Contoh hadiah yang mengandung gharar besar adalah
hadiah karena berhasil merangkai huruf tertentu yang ditemukan setelah membeli produk tertentu. Sekitar tahun 90-an ada permen karet Yosan. Di setiap bungkusnya ada tulisan satu huruf. Siapa yang berhasil merangkai kata Yosan dengan mengumpulkan bungkusnya akan mendapatkan hadiah. Pada praktiknya, konsumen hanya bisa mengumpulkan sampai kata Yosa. Sementara huruf N sangat misterius, entah kemana hilangnya. Iya. Yang bisa dapat huruf N itu masya Allah. Nggak tahu katanya sampai sekarang nggak ada yang dapat bisa huruf N. Nah, lanjut. Model hadiah semacam ini. Model hadiah semacam ini termasuk judi, khimar, dan gorornya besar. Tujuan konsumen mengeluarkan uang untuk membeli barang bukan karena butuh barangnya, tapi untuk mengejar potongan gambar atau huruf yang hendak dirangkai. Sementara untuk bisa mendapatkan potongan atau huruf misterius itu sangat tidak jelas. Bisa saja ada konsumen yang sudah keluar banyak uang, namun dia tidak pernah berhasil untuk mendapatkannya. Di samping itu, praktik semacam ini mengajarkan orang untuk hidup mubazir dan israf berlebihan, membeli barang di luar kebutuhannya, dengan harapan bisa menemukan potongan gambar atau huruf. Nah, hadiah komersil di sini Ustaz Hafizullah Ta'ala telah menjelaskan pada asalnya hadiah merupakan sesuatu yang dianjurkan, tapi di sini ada sifat yang komersil, yaitu dia akan mendapatkan hadiah kalau seandainya dia membeli barang atau ketika dipersyaratkan menambahkan harga ya. Atau di sini termasuk puzzle potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli. Setiap membeli ada potongan-potongannya. Kalau nggak beli ya nggak dapat potongan. Ini juga yang dilakukan oleh salah satu perusahaan permen karet Yosan. Kalau mau mendapat hadiah bisa mengumpulkan tulisan Yosan. Tapi ternyata huruf N-nya sampai sekarang nggak ada katanya. Padahal sudah beli mungkin 100 permen karet jamaah. Oh, Ustaz. Itu bagaimana? Tentu di sini ada kimarnya ya, ada gorornya. Nah, ini yang dilarang karena gorornya besar jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi di situ ada israf, mubazir. Beli barang di luar kebutuhannya dengan harapan bisa menemukan potongan gambar atau huruf. Nah, bagaimana dengan giveaway 222? Betul. Giveaway adakah gorornya? Giveaway adakah gorornya? Pada dasarnya hadiah bersyarat diperbolehkan selama tidak ada goror. Ini bagian dari makna sabda Nabi SAW. Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan di antara mereka. Goror terjadi ketika ada dua pilihan, untung atau rugi. Jika pilihannya untung dan tidak rugi, bukan termasuk goror. Nah, goror dilarang ketika ada pilihan bisa untung bisa rugi. Tapi kalau bisa untung tapi tidak rugi, maka di sini bukan termasuk goror. Makanya betul sebatas menebak. Sebatas menebak atau menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh penyedia hadiah atau nge-like fanpage atau subscribe akun channel YouTube tidak membutuhkan banyak biaya selain modal internet, sehingga Anda pun salah dalam menjawab atau sudah subscribe tapi tidak diberi hadiah, sama sekali tidak akan ada unsur ruginya. Sehingga dalam giveaway tidak ada goror yang berarti, karena itu hukumnya asalnya dibolehkan. Nah, berarti kesimpulannya giveaway dibolehkan karena tidak ada gorornya. Jamaah menebak atau menjawab atau nge-like, antum keluar duit nggak jamaah? Paling keluar otaknya sedikit ya jamaah untuk berpikir. Maka Allah Ta'ala alam diperbolehkan dan fatwa ulama bisa dibaca antum dan kesimpulannya Allah Ta'ala alam diperbolehkan. Ada sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.